guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, kembali lagi bersama Yoga. Kalian sedang menonton 1% Podcast dalam format video. 1% adalah platform atau media edukasi life skills yang juga tergabung bersama SP Kolektif dan sister company lainnya. Nah, sekarang kita masuk segmen obrolan Gen Z dan kita pengen bahas satu fenomena yang unik banget. Fenomena kenapa sih orang tuh cenderung males dan nyablon alias nyantai blow on. Gua bersama Evan di sini. Evan adalah CEO dan founder 1%. Kita bakal banyak bahas soal fenomena kenapa sih orang bisa terus-terusan malas, kenapa orang cenderung gak produktif, atau bahkan orang cenderung nyaman dalam keadaan nyablon atau nyantai blow on. Nah, Van, mungkin gue cerita dulu ya dari pengalaman pribadi gue. Gue punya beberapa circle atau temen, mungkin temen SMA juga ada, dan temen kuliah yang memang dia punya banyak kegiatan tapi kegiatan males gitu ya, atau kegiatan nyablon atau nyantai blow on gitu. Nah, Nongkrong gitu ya? Gak nongkrong juga sih. Jadi lebih ke kupu-kupu gitu loh. Oh. Ya memang kuliah tapi pulang dan gak ngapa-ngapain gitu. Dan kuliah juga ya seadanya doang gitu. Nah kalau menurut lu nih, kenapa sih orang bisa nyaman dengan kondisi yang seperti itu gitu? Kondisi yang memang sebenarnya gak dibilang stuck. Ya gak dibilang stagnan sih, cuman ya gitu-gitu aja gitu. Menurut lu kenapa ada orang seperti itu? Oke. Temen lu sendiri sekarang gimana tuh kondisinya yang tadi? Sekarang? Sekarang yang tadi. Ya masih gitu-gitu aja. Masih gitu-gitu aja. Masih kuliah berarti? Enggak sih. Oh. Cuman ya udah gitu-gitu aja. Maksudnya emang dia nyaman dengan keadaan seperti itu gitu. Oke. Terus kalau dia, lu pernah nanya nggak sama dia kayak, lu kenapa sih? Atau misalnya lu nanya ke dia tujuan lu apa kayak gitu-gitu? Pernah nggak? Pernah sih, cuman kayak dia pengen ini aja sebenarnya. Pengen jalanin hidupnya sendiri gitu. Cuman kadang dia ngeluh juga gitu. Ngeluh karena ngeliat orang lain gitu loh maksud gua. Ngeluh. Oh iya, berarti intinya dia nyablon. Ya ini juga banyak sih perseners ya kayaknya yang kegiatannya gitu-gitu aja tapi ketika ngelihat orang lain sukses misalnya atau ngapa-ngapain ngeluh gitu. Kalau menurut gua gitu ya, ini dari pengalaman gua sebagai ini juga ya, melayani konsultasi di 1%. Lagi-lagi ini sih, kalau ngomongin masalah orang nyaman dengan keadaan seperti itu, ada dua kondisi gitu ya. Satu, dia emang ya udah hidupnya santuy aja gitu dan memilih untuk hidup santuy. Yang kedua adalah ya dia nggak tahu mau ngapain sih menurut gua, atau misalnya dia nggak nyaman. Jadi antara dia nyaman atau dia nggak nyaman. Nah, gua sendiri sebenarnya lebih suka kalau orang itu ya memang yang satu sih. Itu dia memilih untuk ya udah hidup nyaman, hidup santai gitu. Emang itu pilihan dia dan ya kalau pilihan kan mungkin ngeluh sesekali nggak apa-apa lah ya. Tapi kayak kalau ngeluh terus-terusan itu jadi masalah sih. Jadi menurut gue penyebabnya ada dua, entah itu pilihan dia atau kayak dia nggak tahu gitu. Dan yang jadi masalah adalah kalau dia nggak tahu kan, berarti kan dia harus tahu. Padahal ini kan nggak kita pelajari di sekolah. Jadi kalau poin tadi kan poinnya berarti kemungkinan dia memang memilih buat nyablon. Ya, kemungkinan dia memilih dan buat dia nyablon. punya alasan yang kuat karena nyablon, untuk nyablon. Betul. Dan dia nggak ada masalah. Dan nggak ada masalah. Dan kita juga nggak ada masalah. Kita juga nggak ada masalah. Nah. Kita ngapain kita ngomongin orang yang ya udah gitu. Iya. Nah yang kedua, dia memang nyablon karena bingung. Karena memang dia ya udah nggak punya tujuan atau mungkin nggak tahu mau ngapain. Menurut lu kenapa? Yang di poin kedua ini yang jadi masalah. Kenapa orang bisa seperti itu? Nah yang kedua ini sebenarnya bisa juga yang ke satu. Bisa juga gabungan. Jadi kayak gini. Lu memilih untuk santai karena lu bingung gitu. Jadi kayak ini yang kayaknya yang ketiga sih ya. Udah bingung tapi memilih untuk santai. Nggak nyari tahu. Nah mungkin itu yang jadinya dia kayak di satu sisi denial gitu ya. Maksudnya denial adalah karena ya emang gue pilih kayak gini. Tapi ketika dihadapkan dengan situasi di mana ada orang lain yang lebih baik, jadi ngeluh kan. Nah ini sih kayaknya yang terburuk kali ya. Bisa jadi. Tapi temen lu dia bilang dia milih buat nyablon, kagak? Iya, milih buat nyablon, cuman kayaknya itu masalah buat dia gitu. Kayak dia nggak ada alasan lain gitu. Ya. Berarti yang ketiga sih. Tapi gue juga punya temen sih yang ketiga tadi. Dia bilang dia memilih buat nyablon. Tapi kalau ngeluh ya ngeluh juga gitu. Jadi kayak itu menurut gue kayaknya yang paling buruk sih ya, in my opinion at least, karena jatuhnya lu denial, lu punya masalah tapi lu denial. Kalau lu yang kedua ya at least lu tau lah lu bingung dan lu mungkin
karena lu tahu lu jadi berusaha. Sementara kalau yang ketiga jadi nggak berusaha. Nah kenapa yang kedua? Karena nggak bisa yang ke satu bro, menurut Aing. Ya nggak apa-apa ya, pakai Aing lagi. Ya ini, menurut Aing sih nggak apa-apa gitu. Yang kedua, karena dia nggak ada pilihan lain bener. Yang bagus dari pilihan pertama adalah lu kan ibaratnya lu bisa hustle, tapi lu memilih untuk nyablon gitu. Dan itu gak masalah sih, biasa dilakukan oleh orang pensiun kan. Atau kalau orang udah malas sama kerjaannya gitu, ibaratnya. Bahkan Sri Mulyani aja dia bilang dia pernah sabatikal. Lu tahu sabatikal nggak? Cabut dulu dari kerjaan dan istirahat. Bener, cabut dulu dari kerjaan dan istirahat. Dan itu oke. Itu oke banget sebenarnya. Dan oke banget buat employee 1% yang mungkin hustle culture banget gitu ya. Bahkan di 1% sendiri kan ya udah lu kalau mau cuti bebas gitu. Nah itu sebenarnya adalah cara buat nyablon itu. Nah itu nyablon yang mindful tuh bagus. Nah yang kedua ini kenapa dia nyablon kagak mindful? Karena ya satu gak punya pilihan, lu gak bisa hustle culture. Yang kedua adalah lu bingung, lu gak pernah belajar aja sih tentang pilihan hidup, tentang tujuan hidup lu. Oke. Tapi kalau misalkan didorong sama rasa malas Van gitu. Dan kalau misalkan kita bisa analisis sederhana gitu ya. Iya. Kenapa orang bisa malas sih gitu? Kayak ada dorongan gitu. Mungkin dia punya tujuan tapi malas gitu. Dia punya tujuan gede. Gue pengen ini nih. Yuk kan ada ya gitu ya. Iya, wacana gitu kan. Gue punya gini nih. Bacot doang. Iya. Gue juga sih kadang-kadang. Gue pengen gini nih. Gue pengen begitu. Cuman dia malas gitu. Dia gak pernah execute gitu. Nah pertanyaan gue, menurut lo kenapa orang bisa malas kayak begitu? Kenapa orang bisa gak terdorong? Gue pernah mengalami ini juga sih. Dan mungkin lo juga kan. Nanti lo bisa cerita sih ya. Tapi kalau dari gue, anggapannya gue pribadi. Kadang-kadang kalau gue males itu kayaknya gue salah tujuan sih. Gue ngerasanya gitu. Jadi ibaratnya gini, gue punya banyak mimpi gitu ya. Ya ini juga kesalahan 1% sih ya. Dari tahun ke tahun bahkan sekarang juga. Cuman sekarang kayaknya udah mulai kesalahan gue berkurang kali ya. Karena lebih fokus. Oke. Kalau dulu kan 1% pengen banget banyak ngelakuin hal. Gue ngerasa sih kalau jadi males mungkin tujuannya salah sih. Tujuannya salah as in ketinggian atau kerendahan sampai lu kayak nggak semangat gitu. Gitu sih. Jadi menurut gua kalau misalnya lu punya tujuan tapi lu males, tujuannya diganti sih. Either itu emang bukan haknya kita. Ini spiritual banget sih. Karena gue sempat baca, pokoknya gini, ini alam spiritual banget sih. Gimana? Paham gak sih yang gitu-gitulah, yang new age gitu. Cuman ini Aing cukup percaya sih. Kayak lu kalau misalnya lu pengen sesuatu, jangan greedy. Maksudnya emang yang bidang lu dulu aja. Jangan caplok sana sini. Karena jujur gue dulu ketika ngerasa gue cukup greedy, jadinya nggak dapet juga. Jadi kebanyakan proyek ya? Kebanyakan proyek, bener. Kebanyakan proyek. Terus proyeknya juga nggak realistis. Banyak juga nggak dilaksanain juga. Proyek buku kita juga tidak terlaksana. Ya sih, menurut gue kayaknya greedy aja sih. Gue ngerasanya. Itu buat gue pribadi tapi. Cuman kalau buat orang, kayaknya kalau orang sih tujuannya ya salah, entah karena apapun ya. Kalau dalam konteks gue, karena gue mungkin hustle culture banget gitu ya, kayaknya gara-gara greedy sih. Dan kadang kalau kecapai pun lu ngerugiin orang atau sekitar gitu, gak tahu sih ya. Jadi kalau bicara greedy itu mungkin semacam kondisi di mana satu orang itu ngerasa bisa handle semua proyek dan semua goalsnya, ya kan benar. Tapi dia nggak tahu kalau dia punya keterbatasan, kayak gitu kan. Atau mungkin dia punya self awareness yang kurang bagus istilahnya. Gitu. Dia nggak tahu plus minusnya, dia nggak tahu apakah yang diambil tuh bisa ibaratnya punya value buat dia gitu. Jadinya mungkin capek kali ya. Jadi udah capek duluan atau lo jadi kadang gini Van, jadi ada satu momen ya gue pernah ngerasain lagi ngerjain proyek yang banyak, terus nanya sama diri sendiri gitu. Gue ngapain sih gitu? Sebenarnya gue ngapain sih gitu? Kenapa gue ngerjain semuanya gitu? Padahal ini sebenarnya hal-hal yang kadang-kadang gak masuk dalam value gue gitu. Gue pernah dalam kondisi yang kayak gitu. Jadi pengen punya banyak kegiatan, cuman asal caplok tadi kata lu gitu. Dan dia nggak tahu kegiatan itu apakah bervalue buat dia sendiri. Nah pertanyaan gue kalau misalkan dari sudut pandang lu, menarik. Pertanyaan gue kalau dari sudut pandang lu, tolok ukur orang itu bisa tahu ini match sama dia itu seperti apa gitu. Menurut lu gimana? Bisa cocok sama tujuan dia kayak gimana? Menurut lu aja deh. Pertanyaannya susah sih jujur. Karena spiritual banget cuy. Maksudnya kalau dalam konteks gue ya bisa lu tanya ke mentor pakai tes minat bakat gitu-gitu. Tapi pada akhirnya cuy, lu bisa aja ke psikolog, ke mentor, lu bisa ikut psikotes 1% gitu ya. Dan itu bisa jadi alat bantu yang tepat. Jujur gue juga masuk ke psikologi itu gara-gara gue ikut psikotes dan lain sebagainya. Dan gue ngerasa ini cocok, di psikotes cocok meskipun pilihan kedua. Yang pertama tuh gue art, tapi gue gak jadi anak art gitu ya sekarang. Cuman ya alhamdulillah lah art bisa jadi hobi aja gitu.
Cuman psikotes dan kayak gitu-gitu bisa jadi bantu. Pada akhirnya kayaknya lu sendiri sih yang nentuin. Maksudnya gini, ini feeling banget sih, dan feeling bisa jadi salah emosi itu sebenarnya. Cuman kalau lu udah ngerasa nyaman tapi lu cukup stres untuk mengembangkan diri gitu ya, kayaknya itu udah oke sih. Paham gak maksud gue? Paham. Jadi kayak lu nyaman di sini gitu ya, lu comfortable, tapi lu gak senyaman itu sampai lu bosen, dan lu gak burnout itu sampai lu pengen keluar gitu. Ya perasaan itu sih. Nah masalahnya adalah kadang orang kan gak aware sama perasaan ya gitu. Lu gak belajar tentang itu sih di sekolah gitu. Lu gak, bahkan ibaratnya ngabers-ngabers lah ya gitu. Kalau kita tanya gitu, ada banyak ngabers gitu di luar sana. Tanya tentang emosi takut sama cemas aja gak tahu orang. Mungkin lu aja gak tahu bisa. Tahu bro. Apa? Takut sama cemas apa beda? Kalau nih gue ada analogi. Iya. Kalau kan lu pernah ngomong. Iya. Kalau cemas, misalkan gue takut anjing. Iya. Gue pengen pulang dari kantor ke rumah, gue mikir, loh ini ntar ada anjing nih gitu. Gue takut anjing nih. Cuman gue nggak tahu anjing itu ada apa enggak. Bener kan? Kalau takut, ya gue bakal tahu. Di rumah gue emang ada anjing gitu. Kalau cemas, takut terhadap sebuah hal, cuman kita nggak tahu hal itu ada apa enggak. Iya benar. Bener kan? Jadi kalau cemas itu gak jelas objeknya. Iya benar. Kalau takut itu jelas. Nah ini kan pelajaran sederhana. Ibaratnya gini. Kalau takut ya kemungkinan besar, ini gue nggak bisa bilang konteks kesehatan mental ya. Tapi kalau takut tuh biasanya normal karena ada objeknya. Nah kalau cemas karena gak ada objeknya, lu bisa jadi berlebihan. Nah itu yang dinamakan overthinking. Ya malah jadi ngomongin cemas ya. tapi kurang lebih gitulah. Orang intinya nggak aware sama feelingnya cuy. Iya. Gitu. Mungkin kalau dari poin gue tadi, kalau soal greedy ya, gue juga pernah baca di sebuah buku. Jadi kalau misalnya orang greedy atau serakah, itu mungkin banyak dari aspek hidupnya itu ditutupi oleh sebuah hal gitu. Jadi ngerasa, oh gue bisa ngambil caplok A nih, gue ngambil caplok B, gue ngambil caplok C gitu. Sedangkan ya dia nggak tahu tolak ukur dirinya sendiri gitu. Atau mungkin ya dia pengen caplok segalanya, cuman dia nggak tahu batasan dirinya gitu. Nah makanya penting banget sih ya. Gue kalau nulis di 1% tuh gue penting banget buat nyaranin belajar self management gitu. Atau manajemen emosi mungkin, jadi biar nggak greedy dan bisa tahu kira-kira memang apa yang pas buat lu kayak gitu. Itu sih. Dan tadi sebenarnya soal lu kan tadi kan nyaranin soal psikotes ya, dan kita punya psikotes juga. Lu bisa ke 1%.net ya. Ini sebelum gua kenal 1% ya Van ya. Gue juga dulu pernah datang psikotes gitu sih. Mungkin belum ada sih, ini gue pas SMA gitu. 1% mungkin belum ada. Dan memang di psikotes itu ya gue melakukan banyak hal, dan gue dapat report dari psikolog gitu ya. Oh si Yoga nih cocok nih karena kepribadiannya ini. Lu cocoknya apa? Wah lupa gue. Pokoknya dulu gue gue diarahkan kalau MIPA itu diarahkan ke teknik. Bahkan dokter bro. Kayak gitu. Gak kebayang sih sekarang ya. Gue jadi dokter. Terus. Ya. Nah kalau ke soshum gue diarahkan jadi jurnalistik atau penulis. Pas sih. Pas kayak gitu kan. Ya makanya itu jadi ngebantu gue dalam menjalankan goals gue selanjutnya. Sekarang kalau misalkan kita bicara soal dampak Van. Misalkan malas yang berkepanjangan gitu. Menurut lo kalau misalkan orang terusan malas dalam hidupnya atau nggak punya satu tujuan atau nyablon terus, apa dampak terbesar buat hidupnya? Bosen sih. Yang bosen. Selain bosen deh, bosen udah pasti kan. Nah bosen itu sebenarnya kalau lama kelamaan jadi hampa gitu. Kalau bahasa Indonesianya nam apa ya? Bebel. Mati rasa. Iya, itu bahasa ngabers sih. Mati rasa. Iya. Kebas. Iya. Mati rasa itu. Kemarin juga itu yang gue omongin sama berapa karyawan ya. Itu 1% yang kayak, aduh gue lagi bosen katanya mati rasa. Gitu sih. Dan kalau udah mati rasa tuh susah mau ngapa-ngapain cuy. Lu pernah ada nggak di fase itu? Fase jatuhnya gejala depresi sih, belum tentu depresi tapi. Ya mungkin QLC juga ya, quarter life crisis juga. Gue pernah hampa tuh dulu pas di tahap kuliah kan kita bingung gitu ya. Iya. Kita mau kerja A, ya kita bingung. Kita mau melakukan B, kita bingung juga kayak gitu. Jadi menurut lu dampak terbesarnya bakal jadi hampa? Iya. Bosen tuh ya kalau gak berkelanjutan bagus sih, bisa buat kreativitas kan. Tapi kalau berkelanjutan sampai jadi hampa, dan hampa juga lu ngelakuin banyak sesuatu terus masih gitu-gitu aja kan, ya hidup lu gak bahagia gak sih kalau kayak gitu. Dan itu sedih aja sih itu. Dan bahkan kalau di Jepang ada hikikomori kan gitu, orang diam mulu di rumah gitu, gak ada temen dan lain sebagainya, akhirnya melakukan percobaan bunuh diri kan. Dan gue sempat baca ini tuh karena ya mereka merasa gagal gitu banyakan dalam hidupnya. Dan gue nggak tahu sih penyebab perasaan gagal ini dari mana. Cuman ya dari hidup yang di kamar mulu doang. Kan kegiatannya ibaratnya main game mulu ya. Itu ya nggak meaningful sih. Nanti mungkin kita bahas tentang makna kebahagiaan kali.
Gitu. Iya. Tapi kebahagiaan tuh ada dua. Gue jelasin sekarang aja deh. Boleh. Kebahagiaan tuh menurut gue ada dua. Pertama adalah pleasure. Pleasure tuh adalah hal yang pleasure sih. Kayak misalnya lu minum air kan, itu pleasure. Lu makan pizza, lu pacaran. Misalnya, ya pacaran gitu kan, main game. Itu kan hal yang pleasurable. Tapi apakah itu meaningful gitu? Enggak sih gitu. Mungkin itu bisa memberikan ibaratnya dalam tanda kutip kebahagiaan, kesenangan. Tapi ya gigitan kedua, gigitan ketiga anggap aja lu makan makanan kesukaan lu. Gigitan pertama lu happy, gigitan kedua, ketiga lu berkurang happy-nya. Nah biasa kayak gitu pleasure itu. Nah yang kedua adalah meaning, kebahagiaan itu. Jadi meaning itu adalah kebahagiaan yang didapat dari penderitaan malah. Contoh ya kata passion. Passion itu sebenarnya berasal dari patio. Patio itu artinya rasa sakit. Nah makanya orang yang passionate itu kadang kita suka kagak ngerti gitu. Kayak si Nandos gitu kan. Bingung ya? Lu kenapa suka audio gitu. Padahal gue dengerin audio orang berjam-jam kesiksa gue. Dan itu kan rasa sakit ya. Iya. Mungkin si Nandos juga sempet. Nandos audio engineer kita. Biar konteksnya jelas. Jadi ini internal ya ngomongin internal ya intinya. Audio engineer kita kok bisa gitu berjam-jam ngedit audio orang meskipun buat dia juga mungkin ada rasa sakit dalam tanda kutip ya. Tapi karena itu punya makna jadinya setelah menghasilkan karya dia bahagia. Padahal tidak ada pleasure di sana. Sama kayak lu passionnya apa? Yang buat orang tuh gak make sense gitu. Make sense semua sih ya nulis sih. Nulis ya? Nulis sih lu nulis banyak banget cuy. Sehari berapa kopi? 10? 8 dan gue nulis yang lain kan gak cuma nulis buat kerja doang gitu. Itu kan kayak buat orang mungkin menyakitkan gitu. Kalau gue mungkin lebih ke sesimpel main game aja juga buat orang-orang kan banyak yang main game. Coba tanya deh biasanya kan yang main game tuh ya gamers dari kecil gitu ya. Coba lu tanya ke temen lu yang gak pernah main game. Lu suruh dia main Mobile Legends sejam juga kesiksa gitu kan. Gitulah pokoknya. Jadi kebahagiaan tuh ada dua, lu gak bisa happy-happy doang. Tapi lu gak bisa meaning doang juga sih kalau menurut gua. Kayak hidup lu menderita banget. Kayak yang gue bilang Friedrich Nietzsche, Karl Marx. Ngasih impact sih gitu ya. Dan gue sangat menghargai mereka atas pilihan hidup mereka juga. Tapi kalau lo lihat biografi mereka hidupnya menyedihkan banget cuy. Iya benar-benar. Friedrich Nietzsche sakit-sakitan, kagak punya temen. Menurut itu gak make sense ya. Iya. Atau mungkin menurut dia ya udah itu emang jalan hidupnya dia senang kayak gitu buat menghasilkan karya. Iya. Bisa jadi kan? Bisa jadi, tapi bisa jadi juga kan dia kalau kita lihat biografi, autobiografi juga sempet kan kesiksa juga kan. Iya dia sakit. Itu kesiksa dan gua nggak tahu sih mungkin kalau dia dikasih pilihan untuk live a normal life tanpa ngasihin impact, gua nggak tahu dia bakal ngerespon apa ya. Filsuf rumit bro. Ya dia bakal ngerespon apa, gua nggak tahu. Intinya lu kalau jadi filsuf juga kalau ada ditawarin nih, makan nih ada 2 pil gitu. Satu pil yang bakal bikin lu mati cepet tapi lu berimpact gitu ya. Satu lu makan pil yang lu impactnya sedang tapi lu hidupnya bahagia seumur hidup. Gue bakal milih yang ini sih. Gak tahu sih ya, gak tahu. Cuman ya mungkin gue tanya dulu impactnya seberapa besar nih gitu kan. Iya. Malah jadi filosofis banget. Gak tahu kalau gue mungkin cenderung bakal milih yang kiri sih bro kayaknya. Bukan kiri ini ya. Kan jadi kiri ya gitu. Maksudnya pilih yang ini. Yang lu impactnya sedang-sedang aja tapi hidup bahagia. Tergantung value juga kali ya. Mungkin gue jadi penasaran lu bakal pilih yang mana tuh kalau ada 2 pilihannya. Kan ada tuh banyak vokalis yang umurnya 27 meninggal. Enggak vokalis doang bro, seniman banyak. Iya, 27 Club. Iya, 27 Club gitu ya. Itu kan impactful banget. Meskipun ada juga sih yang meninggal gak impactful. Sorry banget ya. Banyak juga gitu sebenarnya ya. Dan itu sangat disayangkan. Sama ada juga satu pilihan lain yang lu impactnya sedang. Lu hidup happy. Balance lah ini yang ini. Yang ini ekstrim. Impact tapi impactful. Tapi lu mungkin nama lu bakal dikenang kayak Socrates lah. Iya. Yang kanan lah sih kalau gue sih. Lu yang kanan. Karena kayaknya kalau gue lebih penting ngasih legacy dibanding gue yang bahagia gitu. Keren banget. Ya keren banget sih. Kan? Dan gue menghargai itu sih. Gue menghargai pilihan itu. Kenapa? Ya bener kata lu tadi gitu ya. Emang menyakitkan gitu. Kadang-kadang gue ngerasa ya gak apa-apa gue menyakitkan. Cuman gue bisa memberikan banyak hal positif ya. Atau mungkin impact ke banyak orang gitu loh. Jadi kayak gak masalah sebenarnya hidup gue. Kalau misalkan dikasih pilihan gitu ya. Pengennya sih
punya impact dan bahagia gitu kan. Pengennya sih kayak gitu. Cuman kan kadang-kadang kan hidup kan nggak harus apa yang kita pikir kan banyak skenario gitu kan. Cuman kalau dipilih tadi ya gue pribadi sih lebih pengen mati cepat sebenarnya, nggak cuma 27 juga sih. 25 mungkin. Wih cepet banget tuh. Sekarang dong setahun lagi. 2 tahun lagi. Iya. Ya, tapi punya impact yang cepat. Jadi mungkin legasinya bisa dikerjakan sama orang lain gitu sih. Itu menarik. Nah kalau lu gimana? Gue kan belum kasih tahu alasannya tadi kenapa lu yang kiri. Itu masalah values ya. Tapi ini akan berubah tapi ya. Kalau nanti di suatu hari gue nggak tahu. Akan pragmatis. Iya akan pragmatis dan lain sebagainya. Tapi intinya gue nggak bilang ini fix. Soalnya hidup kita kan terbatas gitu ya sekarang itu. Benar. At least yang kita tahu hidup di dunia yang ini, universe ini gitu ya, itu terbatas. Gue bakal milih hidup yang lebih lama sih meskipun itu biasa aja. Karena gue lebih value normal things gitu. Simple things lah kayak bernafas. Berkembang biak. Berjalan. Iya berjalan. Melihat pemandangan, bernostalgia. Rokok gitu kan. Ya intinya itu dah kalau gue value lebih ke sana, cuman nggak tahu ya, kan banyak serial yang orang hidup selamanya bisa. Mungkin kalau di fase orang hidup selamanya kayak ini filosofis banget. Bosan bro. Bisa jadi ya, bisa jadi. Bosan atau jadi greedy banget. Ini ada di film, aduh lupa namanya, Carbon apa gitu, Netflix. Udah nonton nggak? Nggak ada ya, si Adi nggak ada. Altered Carbon gitu. Kenapa dia? Ya, tolong ditunjukkan. Ya intinya di dunia itu manusia itu sebenarnya consciousness-nya, otaknya tuh bisa ditransfer bro ke tubuh yang namanya sleeve. Sleeve tuh sleeve ya. Namanya sleeve itu bisa ditransfer ke sana. Jadi orang tuh bisa hidup selamanya. Nah kalau gue hidup di dunia seperti itu, yang mungkin gue bakal hidup di dunia seperti itu, gue prediksinya sih. Mengingat sekarang aja kemarin tuh apa ya, jantung apa bukan jantung, ginjal ya, yang dari babi. Jantung, transplantasi jantung. Jantung ya? Jantung. Wah gila sih. Jantung. Gila sih. Jantung ya yang di sini dicopot diganti. Namanya muncrat lagi. Dicopot diganti sama jantung babi ya. Itu gila sih. Tapi gak sesimpel itulah, ada proses dan lain-lain. Iya, gua langsung lepas copot gitu aja kayak Android ya, kayak kamera gitu. Iya kayak bongkar pasang. Iya cuman prediksi gue kedepannya bakal makin simpel sih kayaknya. Iya. Lu kayak bisa upgrade tangan lu jadi berotot gitu. Gua membayangkan itu sih. Keren ya di masa depan ya. Iya, kalau kondisinya kayak gitu mungkin gua bisa jadi milih yang impact sih. Karena kayak apa manfaatnya hidup kalau lu nggak ngapa-ngapain dan itu selamanya lu bakal kayak gitu. Ya itu again satu pertimbangan ya. Iya. Karena hidup itu terbatas. Jadi kayak gua coba manfaatkan waktu. Mungkin sama-sama gimana kita menginginkan waktu kali ya. Kalau gue lebih ke yang simple normal things. Normal dalam tanda kutip ya. Kalau lu mungkin yang gak apa-apa gue mati muda, yang penting seperti Socrates. Iya. Evan ngomong mau milih yang normal tapi sekarang gak normal menurut gue kerjanya gitu. Kadang-kadang aneh juga tuh yang disebut tadi passion mungkin ya gitu. Iya sih. Tapi lu nyadar gak sih lu pengen normal cuman sekarang gak normal gitu. Kayaknya ini takdir bro. Takdir. Maksud gue apa ya, kayaknya bukan pilihan gue dah. Dan ini jadi songong lagi. Cuman gini, ibaratnya gini dah. Gue inget tuh ada yang bilang songong, ya dah bang lu Forbes 30 bla 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 gitu. Gue sempet lihat komen kayak gitu. Tapi banyak juga orang yang kayak memuja-muja gitu ya. Jadi kedengeran sombong banget. Cuman banyak orang yang ibaratnya bilang gue sukses gitu. Ya menurut gue kayak masalah luck sih kayaknya bro. Maksudnya masalah ya privilege dan lain sebagainya. Bertemu orang yang tepat di waktu yang tepat. Dan itu bukan kita yang nentuin. Jadi kalau dibilang gue aneh, aduh kok gue bisa memilih. Gue pengen memilih yang ini dah. Yang biasa-biasa aja. Ya gak tahu juga sih ya. Mungkin gue denial juga. Kan ada yang namanya Johari Windows bro. Apa tuh? Johari Windows. Nah ini kalau lo konsultasi mungkin lo akan dapet ini. Ini tuh intinya ada 4 sisi diri kita tuh. Pokoknya yang lo tahu sama orang nggak tahu. Yang lo tahu dan orang tahu. Oh iya. Yang lo nggak tahu sama orang nggak tahu. Sama ya itulah. Jadi ada 4 gitu. Dan bisa jadi yang tadi gua ngomong mungkin bacot doang gitu. Gua nggak tahu bahwa gue seperti itu. Oh gitu. Jadi bisa berubah lah ya. Ini rada kemana-mana cuman gak apa ya, seru ya. Gue pengen tarik lagi ke tadi Van, kondisi kehampaan ya. Kita sebelum nyampe ke cara solusinya. Kalau misalkan orang terlalu lama nyablon ya, terlalu lama malas dan mungkin gak produktif gitu. Dan dia ngerasa kondisinya tuh hampa banget gitu ya. Dan dia sebenarnya gak tahu solusinya. Apa yang bakal terjadi menurut lu? Hampanya dalam
kondisi yang lama. Depresi. Atau lu pernah mengalami itu temen lu gitu? Depresi sih menurut gue ya. Meskipun ini nanti orang bilang, wah kata Bang Evan depresi. Enggak sih. Tapi ini dalam kasus ekstrim, salah satunya depresi gitu. Salah satunya depresi karena lu kayak nggak ada semangat hidup, nggak ada motivasi gitu-gitu sih. Dan kalau udah sampai fase depresi sih susah biasanya. Maksudnya susah adalah lu butuh terapi mungkin ya. Makanya banyak juga klien 1% yang balik lagi biasanya yang udah ada diagnosis depresinya gitu. Kalau misalnya belum depresi sih masih aman ya maksudnya ya, tapi silakan cek lah ya kalau lo ngerasa lo nggak semangat, terus nggak semangat itu ngeganggu udah lebih dari 2 minggu bahkan 2 bulan. Ini gua bilang 2 minggu atau 2 bulan ini based on teori ya, based on buku biru namanya DSM, dia buat gitu. Diagnosis gangguan mental biasa 2 minggu atau 2 bulan. Silakan konsultasi biar lo tahu gitu, karena kalau udah di fase itu percayalah susah. Bisa jadi ada self harm, terus juga bisa jadi ada ya percobaan bunuh diri juga karena ngerasa hidup meaningless. Terus lo ngejauh juga dari orang. Jadi ini tuh dampak dari dampak ya. Kalau bingung dampak dari dampak adalah kalau lo depresi ini yang bakal terjadi nih. Lo ngejauh dari orang, lo malas ngapa-ngapain, lo makan juga nggak mau, atau lo makan kebanyakan, lo jadi kurus banget, atau lo jadi gemuk banget, dan itu dua-duanya nggak sehat kan. Banyak lah dampaknya bro. Dan orang yang depresi itu cenderung lebih sering kena substance juga. Apa tuh substance? Substansi tuh, substance tuh ini kayak rokok. Dan bukannya rokok tapi juga minuman keras. Narkoba ya? Tapi juga narkoba, iya. Copingnya juga jelek gitu ya? Copingnya juga makin jelek. Coping tuh cara menangani masalah ya. Itu jadi maladaptif. Iya benar. Bisa ngaruh ke teman juga sih. Atau pasangan. Bener. Jadi ini juga sempat kita bahas. Kalau punya pasangan gangguan mental, caregivernya atau pasangannya juga bakal kepengaruh. Bukan berarti tidak bisa ditolong, tapi kayak itu lu makanya mesti ngasih boundary ke diri lu sendiri kalau lu punya teman atau pasangan gangguan mental, karena itu bisa ngaruh ke lu. Energinya bisa keserap. Jadi kalau dalam jangka panjang dia udah depresi dan gak punya coping yang susah. Coping baik buruk juga kan sebenarnya subjektif juga kan. Orang mungkin punya beda-beda. Ada orang yang mikir nih coping gue baik tapi sebenarnya buruk buat dia. Iya benar. Kan banyak banget orang kalau coping ya larinya ke rokok, ke mungkin mabuk-mabukan, narkoba gitu. Menurut dia bisa lari dia gitu dengan melakukan hal tersebut. Betul. Tapi ternyata makin tambah masalah lagi. Malah nambah masalah bener. Iya bener gitu. Jadi penting banget tuh kalau misalkan emang lu malas ya dan lu ngerasa hampa gitu. Setidaknya lu tahu kira-kira copingnya kayak gimana. Karena kalau misalkan copingnya salah bisa jadi ya lu tambah hancur. Karena memang lu lari dari keadaan itu. Lu lari dari malas lu lari dari depresi lu mungkin gitu ya. Lu lari dari realita yang memang lu hadapi gitu. Dan copingnya ya kalau buruk ya lu makin punya masalah yang nambah. Mending sih kalau larinya tuh ke olahraga gitu kan. Ibaratnya lu healing ke Bali terus lu olahraga, lu yoga, meditasi. Meskipun itu juga kalau kebanyakan juga agak kelar-kelar ya masalah. Iya, duitnya habis juga gitu. Ya mending lu anak sultan ya gitu. Kalau misalnya sekarang aja susah, susah juga. Oke Pan, tadi kita udah banyak bahas fenomena ya. Fenomena nyablon, fenomena males, bahkan sampai dampak ke depresi dan lain-lain. Dampak ke coping stress, coping depresi yang buruk gitu ya. Tadi juga disaranin kalau misalnya lu ngerasa depresi dan lu gak tahu mau melakukan apa gitu ya. Lu bisa butuh bantuan profesional ya. Yoi. Ya lu bisa ke @live consultation karena di sana ada mentor dan psikolog terbaik di 1%. Ya, lu bisa cerita apapun soal masalah hidup lu, terutama salah satunya masalah nyablon ini dan males ini ya. Dan lu nggak cuma dengerin doang, nggak cuma dikasih ceramah doang gitu ya. Lu juga bakal dapat banyak benefits kayak psikotes, tes minat bakat, tes tingkat stres, dan banyak banget lah pokoknya lah. Lu bisa cek 1%.net gitu. Psikotes sih yang paling penting bro. Sebenarnya nggak paling penting sih karena bisa jadi salah. Salah satu yang penting. Salah satu yang penting lah. Soalnya banyak yang kaget lu ketika bahkan anak 1% aja kaget. Kok gue stresnya tinggi gitu kan? Ketika diiniin. Ya padahal emang bener stresnya tinggi. Tapi gak pernah nyoba istirahat misalnya gitu. Itu juga bisa jadi reminder sih ya. Jadi buat lo yang ngerasa gak separah itu dan lain sebagainya juga ikut mentoring aja sih menurut gue. Soalnya bisa jadi temen ngobrol dan jadi pengingat aja sih untuk lo ketika lo ngobrol sama mentornya itu. Siapa tahu kan ketika lo dites ternyata tinggi. Terus ternyata lo bukanlah lo yang lo pahami selama ini. Bener. Gue ngalamin itu sih. Jadi pas gue dulu konsul di 1% tuh, ternyata reportnya tuh bukan apa yang gue pahami selama ini gitu loh. Oh iya. Ternyata gue seperti ini gitu. Dan gue baru tahu setelah gue konsul. Dan pentingnya
mungkin menurut gue di sana ya. Jadi mungkin banyak hal dalam diri lo yang lo tahu soal diri lo sendiri gitu. Atau mungkin kasarnya mungkin lo bisa sampai labeling diri lo sendiri gitu kan. Lo melakukan melakukan sesuatu yang lo tahu tapi ternyata itu nggak cocok buat diri lo gitu. Nah, itulah pentingnya lo melakukan konsultasi atau konseling ya dengan psikolog atau mentor gitu. Lo bisa ke 1%.net. Oke, Van, kita balik lagi ya. Ini mungkin soal solusi ya, Van. Gimana biar orang tuh, atau mungkin gimana cara nyaranin temen gue biar gak nyablon mulu gitu. Kayak gitulah. Oke, biar gak males. Sebenarnya yang pertama paling penting ya, lu harus sadar sih. Dan setelah sadar, jangan menyalahkan diri sendiri dan ingat itu tuh nggak apa-apa. Jadi yang penting kalau dari teori itu awareness-nya dulu sebenarnya. Dan yang kedua acceptance, bro. Ya intinya lu harus sadar lu tuh bodoh, lu tuh mungkin banyak masalah dan lain sebagainya. Dan lu yang lebih bagus sih memang sadarnya adalah sadar yang tepat ya. Jadi lu sadar bahwa gue ada masalah dan masalahnya tuh tepat gitu, nggak salah sasaran. Ya kan tadi juga banyak ya titik di mana orang tuh kaget gitu. Oh ternyata gue stresnya tinggi. Oh ternyata gue tuh orangnya baperan ya. Oh ternyata gue tuh orangnya ini ya neurotik kayak gitu. Itu kan bisa dilihat dari psikotes dan konsul. Tapi sebenarnya dengan refleksi diri pun bisa gitu. Cuman ya lebih susah aja gitu. Jadi pertama sadar, kedua acceptance, penerimaan ya, menerima. Jadi yang bikin overthinking nih orang-orang, banyak yang overthinking, banyak yang krisis dan sebagainya adalah dia sadar dia goblok gitu ya. Cuman dia nggak bisa menerima itu. Gitu. Jadinya nyalahin dunia, nyalahin diri sendiri. Misalnya, aduh bapak gua kayak gini gitu kan. Gua tinggal kelas bawah gitu. Kok gua kosannya kayak gini gitu. Jadi kan banyak ngeluh gitu nyalahin orang. Sementara kan kalau orang udah menerima, oh iya ya gua emang baperan, makanya tadi siang misalnya gua pas ditegur atasan gue baper, jadinya nggak semangat gitu. Oh tapi nggak apa-apa deh, gue coba solve besok. Ya kayak simple itu kan. Itu made a huge difference gitu. Jadi perbedaannya tuh beda banget lah orang yang acceptance dan enggak. Soalnya yang satu kan bakal ngeluh terus. Denial terus ya. Ngeluh terus, performanya berkurang, banyak lah. Tapi kalau dia sadar dan dia accept akan ngelakuin sesuatu. Yang ketiga ya cari kegiatan produktif sih. Cari kegiatan produktif. Ya mulai nonton video-video self development kali. Kalau lu baru nonton 1% gitu. Gue juga ada zaman dulu pas mahasiswa sering banget tiap hari gue nonton TED Talk minimal satu sehari. Gue nggak targetin itu sih, tapi waktu itu gue sadar gue punya banyak masalah. Maksudnya banyak masalah adalah gue kan dulu anak perantauan gitu ya. Dari nggak jauh sih, dari Bandung ke Jakarta. Gue nggak dari Tawangmangu atau lu mana dari Sragen ya lu. Gue nggak jauh-jauh banget sih. Cuman gue tetap merasa gue butuh pengembangan diri kan. Makanya dulu gue kayak gue nonton gitu. Alhamdulillah sih ilmunya bermanfaat. Ikuti kegiatan, event kan tadi offline. Pokoknya kegiatan produktif dah apapun lah. Yang penting produktif gak ngerugiin diri lu secara fisik dan mental gitu. Kalau lu pikir merokok itu produktif, ya kalau itu bisa ningkatin kreativitas lu ya gak apa-apa. Asal jangan kelebihan ya. Karena itu merusak fisik kan. Soalnya kadang orang tuh ada yang melakukan gue minum biar gue kreatif. Iya sih gitu. Bener. Cuman kan kalau kebanyakan juga jadi gak sehat gitu. Jadi kayak coba minimalisir lah itu. Gue gak melarang gitu ya. Cuman yang merusak, kalau ada hal yang merusak diri lu gitu, mendingan dikurangin. Sama sih kayak gue, pentingnya mungkin ya mencari kegiatan ya, apapun yang bisa lo lakukan gitu ya. Mungkin bakal balik lagi ke yang awal tadi gitu ya. Mungkin yang lo lakukan belum tentu bisa mencapai value lo, cuman setidaknya lo gak males dulu sih dan gak nyablon mulu gitu. Jadi ada yang bisa kegiatan dan produktif. At least lo melangkah cuy. Ngelangkah satu langkah aja. Kalau 1% ya 1% aja lah, langkahnya dikit lah. Gitu, meskipun lu kagak kemana-mana gitu. In real life, tapi itu bisa ngaruh banget sih, ngasih sense of achievement meskipun dikit. At least lu nggak berguna banget lah. Ini gue banyak kata-kata yang mungkin triggering gitu ya, gue say sorry banget. Tapi buat lu yang ngerasa punya masalah nih, please ya sadar. Kalau udah sadar nggak apa-apa kok punya masalah. Malah bisa kita bercandain gitu kan kalau ada masalah gitu. Santai aja, habis itu grow gitu. Jadi poin pentingnya tadi, solusinya adalah, salah satunya yang penting adalah kegiatan produktif ya. Kalau gue pribadi sih gue suka ikut kelas-kelas Van biasanya Van. Banyak kelas yang gue ikutin. Mungkin di tahap-tahap gue baru lulus kuliah dan gue gak ada kegiatan, gue ikut kelas. Dan gue menyarankan teman-teman bisa ikut Superprof ya. Itu platform yang keren banget. Jadi itu platform yang bisa nemuin antara pengajar di bidang apapun dan orang yang pengen belajar di bidang apapun juga gitu. Jadi gue mau belajar ini bisa apa ya, fotografi gitu misalnya. Bisa, tergantung mentor, tergantung ketersediaan mentornya. Bahkan tadi ada belajar ngaji bro, belajar renang ada bro.
Belajar, gue nggak bisa renang cuy. Ini banyak orang nggak tahu. Gue nggak bisa renang, belajar renang bisa. Ada belajar renang bisa. Dan itu kerennya nggak cuma di Indo doang, itu internasional. Jadi mentor dari dunia, dari negara lain dia bisa daftar. Jadi ada 2 nih. Lu bisa daftar sebagai mentor ya. Mungkin lu malas dan lu gak tahu kegiatan, lu pengen ngajar gitu. Gue pengen ngajar gitu. Lu bisa daftar di Superproof ya. Jadi skill-skill yang lu tahu bisa dijadiin sebagai side income juga gitu. Lu tinggal daftar di superprof.co.id gitu. Dan satu lagi, kalau misalnya lu pengen belajar gitu, let's say lu nyablon, lu males dan lu pengen belajar something gitu ya. Banyak banget lah, tadi ada matematika, ada biologi, ada fisika, fotografi juga ada, nulis blog ada, bikin landing page ada. Pokoknya segala ilmu yang pengen lu pelajarin lu bisa juga belajar di superprof.co.id gitu. Di sana banyak mentor-mentor juga. Buat teman-teman yang pengen nyari kegiatan tambahan, ya bahkan income tambahan, bisa mengakses ke superprof.co.id. Nah, kayaknya cukup Van ya. Mungkin gua simpulin sedikit. Tadi kita bahas banyak soal fenomena nyablon dan malas gitu ya. Banyak juga faktor-faktor malas, entah lu salah tujuan gitu, atau yang lu kerjakan gak sesuai dengan value atau tujuan lu itu sendiri gitu ya. Tadi kita bahas soal depresi juga ya. Kalau misalkan lu kebanyakan nyablon gitu, lu gak ada kegiatan, lu jadi hampa, dan keadaan hampa itu jadi depresi kayak gitu. Dan ditambah lu gak punya coping stres yang bagus, lu gak punya coping depresi yang bagus, lu ngerasa coping itu bagus buat lu dan ternyata itu justru gak bagus buat lu kayak gitu ya. Dan gue saranin juga lu bisa konsultasi ya sama mentor dan psikolog terbaik di 1%. Ya lu bisa cerita apapun soal masalah hidup lu, termasuk soal kemalasan lu, soal nyablon lu, soal kegiatan lu dan lain-lain. Lu gak cuma dengerin mentor dan psikolog ya, lu bakal dapat benefits penting. Salah satunya adalah psikotes ya. Lu dapat tes minat bakat juga, tes tingkat stres dan tes-tes lainnya yang keren banget. Lu bisa akses ke @liveconsultation.id ya, atau lu bisa akses ke 1%.net. Kalau pengen belajar soal ilmu kehidupan, lu juga bisa akses life skills di Instagram ya, liveskills.id. Kalau lu pengen belajar soal masa depan ya, diskusi soal masa depan, lu bisa belajar di Si Paling Gen Z. Kita bakal ketemu di episode lain yang mungkin lebih keren lagi dan lebih insightful lagi. Jangan lupa melangkah setidaknya 1% setiap harinya. Gue Yoga, thank you. Thanks ya udah dengerin podcast 1% sampai habis di segmen obrolan Gen Z bareng gue Yoga. Stay tune terus dengan follow akun 1% di berbagai kanal media sosial. Nah, lo juga bisa nih cek sister company 1% untuk layanan konsultasi di @liveconsultation.id, untuk belajar kehidupan lewat webinar dan kelas online di @liveskills.id, untuk belajar persiapan karir di @spcareercenter, buat ngomongin masa depan di @sipalinggenz, buat ngembangin bisnis dan UMKM lewat @postmetric, dan lo juga bisa follow @spcollective.id sebagai holding dari berbagai perusahaan tadi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Thank you.